Pukul 15.30 WITA jenazah Sinyo Hari Sarundayang, mantan Gubernur Sulawesi Utara, 2 periode tiba di Manado, Senin 15 Februari 2021. Isak tangis histeris keluarga pecah saat mobil jenazah tiba di rumah duka Winangun, Manado. Sore ini pukul 15.30 WITA, jenazah Sinyo Hari Sarundayang, Dubes Filipina, dan Kepulauan Marshall dan Palau tiba di Manado, Winangun. Penyambutan jenazah sangat luar biasa oleh warga Manado di sepanjang jalan. Dan setibanya di rumah duka Winangun disambut dengan isak tangis histeris keluarga. Peti jenazah dipanggul TNI dari Korem 131 Santiago, Manado. Penjagaan di depan pintu masuk sangat ketat dengan protokol kesehatan. Setiap tamu wajib rapid antigen sebelum masuk. Hari ini, jenazah akan disemayamkan di rumah duka Winangun. Pada Kamis tanggal 18 Februari 2021, rencana jenazah akan diberi penghormatan terakhir di kantor Gubernur Sulawesi Utara, kemudian kantor Wali Kota Manado, kantor Wali Kota Bitung, dan terakhir kantor Bupati Minahasa. Jenazah akan dikebumikan di pekuburan keluarga Tompasok II Minahasa. Di pekuburan Tompasok nantinya jenazah akan dikebumikan secara militer oleh Korem 131 Santiago, Manado. Sejak jenazah disemayamkan di rumah duka Winangun malam ini hingga pada hari akan dikebumikan pada Kamis 18 Februari 2021, setiap hari akan dilaksanakan ibadah secara bergantian oleh BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja Sulawesi Utara, KGPM Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, dan Pemprov Sulawesi Utara. Salah satu pengunjung yang datang ke rumah duka adalah Wali Kota Bitung Max Lomban. Seperti diketahui, SHS atau Sinyo Hari Sarundayang pernah menjabat sebagai Wali Kota Bitung. Hari ini Selasa 16 Februari 2021 di rumah duka Winangun, jenazah SHS masih disemayamkan. Peribadatan untuk penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan akan dilakukan secara bergantian oleh BAMAK atau Badan Keagamaan Sulawesi Utara, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dr. Sinyo Hari Sarundayang, Duta Besar Filipina, telah tiba di Bandara Samratulangi. Tadi saya sempat menjemput dan nantinya sekarang sedang menuju ke rumah ini di Winangun. Selaku Wali Kota, saya meneruskan tugas-tugasnya ketika dia menjadi Wali Kota selama hampir 15 tahun di Bitung. Mulai dari tahun 86, beliau sudah menjadi Wali Kota Kotip, dan kemudian tahun 91 beliau menjadi Wali Kota definitif setelah dipilih oleh DPR. Berakhir tugasnya pada Agustus tahun 2000. Kemudian beliau melanjutkan tugasnya di Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian jadi Irjen, dan kita ketahui bersama beliau pernah di Maluku Utara sebagai pejabat gubernur, di Maluku, Ambon sebagai pejabat gubernur, dan kemudian tugasnya terakhir sebagai aparatur sipil negara ketika beliau sebagai Irjen menyelesaikan persoalan di Aceh. Kita tahu bersama tsunami di Aceh tahun 2004 pada bulan Desember. Akhir Desember beliau mengantar hampir 1.000 aparatur baik dari Depdagri maupun IPDN, mengantarkan ke Aceh dan kemudian menempatkan aparat-aparat di sana. Ada yang jadi bupati sementara, camat sementara, lurah sementara, untuk mengatur sistem pemerintahan di Aceh waktu setelah tsunami. Dan setelah itu beliau 2005 ya kembali ke Sulawesi Utara dan mencalonkan diri sebagai gubernur. Kita tahu bersama di tengah kepemimpinan beliau sebagai gubernur terjadi reformasi besar-besaran Sulawesi Utara. Dari daerah yang agraris berubah menjadi daerah yang industri dan jasa. Dan sekarang kita melihat hasil-hasilnya di Sulawesi Utara, itu banyak sekali buah tangan beliau. Beliau memang seorang negarawan. Banyak yang dia lakukan di Kota Bitung, banyak yang dia lakukan di Sulawesi Utara, dan bahkan di Indonesia. Dan bagi Indonesia untuk dunia. Jadi patutlah kita memberikan penghargaan kepada beliau yang sebesar-besarnya sebagai putra terbaik bangsa asal Sulawesi Utara yang berkarir di tingkat nasional. Jabatan terakhir beliau kan sebagai Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Kepulauan Palau, dan Marshall. Jadi 3 negara ini.
dan dia masih aktif. Kalau saya masih tidak lupa, surat keputusan beliau sebagai duta besar itu ditandatangani 13 Februari 2018. Kemudian pada tanggal 20 Februari beliau dilantik sebagai duta besar. Jadi tanggal 13 itulah juga beliau dipanggil Tuhan. Kita doakan beliau mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Keluarga diberikan kekuatan untuk menerima ujian. Makasih ya. Sinyo Haris Sarundayang atau SHS meninggalkan seorang istri DC Tambuwun dan 5 orang anak, yakni Stephen, Vanda, Fabian, Eva, dan Sinta. Rencananya jenazah akan dikebumikan secara militer di pekuburan keluarga Tompaso, Minahasa pada Kamis 18 Februari 2021. Tim Liputan Berita TV Manado.